Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya atas nama Bintang Fajri NPM 22100-140P jurusan Ilmu Komunikasi kelas A2 semester 3 ingin menjelaskan tugas UTS di MK ini. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pres di era Orde Lama. Sejarah perjuangan pres sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Bahkan detik-detik proklamasi dikumandangkan ke seluruh dunia juga oleh anggota pres. Kerja keras pres tak sia-sia. Kemerdekaan Indonesia pun didengar oleh dunia dan semua dunia berbondong-bondong mengakui kemerdekaan Indonesia tersebut. Karakter pres yang paling menonjol sejak itu adalah pres perjuangan yang semata-mata mendukung terciptanya kemerdekaan Republik Indonesia dengan konsep kerja sepi ing pamri rame ing gawi. Para insan pres ketika itu menempatkan diri sebagai pejuang kemerdekaan melalui ketajaman penahnya. Agaknya era seperti itu tak berlangsung lama karena kemudian muncul era yang kita kenal dengan demokrasi terpimpin. Dengan dalih revolusi belum selesai, maka semua komponen bangsa termasuk pres harus tunduk pada suatu tangan kekuatan yaitu Bung Karno. Apalagi dengan kekuatan politik komunisme PKI yang menguasai lebih dari 60% kekuatan parlemen saat itu. PKI melalui MPRS-nya berhasil mengukuhkan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Selaku Panglima Besar Revolusi, hal ini bukan saja telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1445 yang mestinya dijadikan pedoman utama dalam negara, tetapi juga telah menjerumuskan Bung Karno dengan rezim Orde Lama itu ke arah diktator. Sejarah mencatat kediktatoran Bung Karno di era Orde Lama semakin lengkap dengan memenjarakan tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh pres tanpa proses hukum dan memberdail sebagai penerbitan yang dianggap berlawanan dengan garis politik Nasakom. Sedang kegiatan seni dan budaya harus tunduk dengan aturan-aturan dalam suatu wadah organisasi leksara yang kita kenal yaitu Lembaga Kesenian Rakyat, yang notabene adalah underbau PKL. Kesenian dan budaya yang tak mengakui garis lekra dibasmi dalam demokrasi terpimpin. Siapapun yang tak sejalan dengan garis dan pendapat PBR yang mengganggu jalannya revolusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pres di era Orde Baru. Di awal kekuasaan Orde Baru menghadapi Indonesia yang traumatis, suatu kondisi di mana kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta psikologis rakyat yang baru tertimpa prahara politik, suatu kata yang tepat ketika itu kemudian dijadikan formula Orde Baru adalah pemulihan atau normalisasi secepatnya harus dilakukan, jika tidak kondisi bangsa akan kian berlarut dalam ketidakpastian dan pembangunan nasional akan semakin tertunda. Ketidakpastian dan pembangunan sebagai upaya membangun masyarakat yang beradab. Pada saat itu pula konsentrasi bangsa diarahkan untuk pembangunan nasional. Hampir seluruh sektor dilibatkan serta segmen masyarakat dikerahkan demi menyukseskan pembangunan tersebut.
keterlibatan baik seluruh sektor maupun segmen masyarakat tersebut agaknya sebanding dengan beban berat warisan Orde Lama yang ditimpakan kepada Orde Baru. Tak seluruhnya bisa disalahkan jika kemudian Pak Harto memproteskan teologi pemohonan anaknya. Pada saat itu pula yang benar-benar mandiri adalah kekuatan ABRI yang biasa kita kenal, yaitu TNI dan Polri. Sebagai bagian terpenting dari kekuatan negara, bisa dibayangkan untuk sebuah negeri sehabis perang politik, satu-satunya instansi masyarakat yang relatif solid adalah ABRI. Sebagai kekuatan birokrasi itu pun untuk yang terakhir masih dilanda dan tamaniasi fungsi yang akuat, termasuk yang menimpa kehidupan pers nasional. Deklarasi yang sering ditulis oleh para Indonesianias menyatakan bahwa kehidupan pers di awal-awal Orde Baru adalah surat dengan muatan represif, ketiadaan pers yang bebas, pers sering dihadapi dengan lembaga atau budaya telepon, serta yang lebih dramatis bahwa kehidupan pers ditekan dari segala penjuru untuk dikuasai negara. Wartawan bisa dibeli, serta pers bisa diberdel sewaktu-waktu, tergantung selera kekuatan. Begitulah kehidupan pers sering digambarkan saat itu. Selanjutnya tentang pres di era reformasi. Mundurnya Presiden Soeharto yang kita tahu tanggal 21 Mei 1998 dijadikan tanda berakhirnya Orde Baru. Pada saat yang bersamaan lahirlah era reformasi. Tak jelas benar apa yang dimaksud dengan reformasi tersebut. Apakah karena semata-mata akhir dari kekuasaan Presiden Soeharto, ataukah karena menjadi perubahan-perubahan yang konon diharapkan agar kondisi nasional lebih baik? Pokok pikiran semacam ini setidaknya tercermin dari makna kalimat transisi menuju demokrasi yang sering didengungkan oleh banyak pihak. Di sini terdapat pengakuan bahwa sekarang ini masih masa transisi menuju demokrasi. Apakah karena transisi maka kata demokrasi tidak harus pernah terbukti dalam praktek kehidupan politik di Indonesia? Secara teoritis, transisi politik adalah interval antara satu rezim politik dan rezim yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu dikarenakan di tengah derasnya disinformasi, hoak, dan konten negatif lainnya melalui media sosial, peran lembaga penyiaran publik makin dibutuhkan di desa maupun di perkotaan. Lembaga penyiaran tersebut dapat berfungsi menyediakan validasi dan klarifikasi informasi. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yang akan saya jelaskan. Jika ditinjau dari media yang digunakan, komunikasi dengan HP masuk dalam komunikasi nirmasa. Seperti pola komunikasi nirmasa lain yang pernah dikenal sebelumnya, seperti melalui telepon rumah, faksmil, surat, dan sebagainya. Ciri dari pola komunikasi ini adalah tidak melibatkan massa yang heterogen dan komunikatornya tidak melembaga, akan tetapi melibatkan peralatan lain seperti yang sudah disebut di atas. Pada saat ini perkembangan jenis HP bukan hanya bisa digunakan untuk menerima telepon atau sekedar SMS saja, melainkan juga pada saat ini HP sudah menerima dan mengirim gambar, video, surat, yang semuanya tergantung kepada fasilitas yang disediakan oleh sebuah HP. Peningkatan perkembangan jenis HP ini juga diikuti oleh peningkatan pelayanan provider layanan kartu HP. Sampai saat ini perkembangan ponsel telah menjadi bagian hidup, bahkan sudah menjadi lifestyle manusia sehari-hari. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.